Baik teman-teman, kita akan membuat dokumen yang teman-teman lihat. Di sini ada satu buah surat sederhana, di mana surat ini menggunakan format mailings yang menggunakan daftar penerima. Nah, di mana daftar penerima itu sudah tersimpan di dalam satu buah database akses, dan sudah dibuat dan siap untuk digunakan. Kali ini kita akan membuat surat tersebut dari awal sampai bentuknya seperti yang teman-teman lihat tadi. Oke, yang pertama kita buka dulu lembar baru di Microsoft Office Word. Kemudian kita mulai akan membuat surat, di mana kita menggunakan fitur mailings di sini. Kemudian di sini start mail merge untuk memulai. Kemudian kita buat letters. Untuk contoh ini kita buat versi letters. Nah, di sini saya akan buat surat undangan. Saya taruh di saja. Sini saya format saja langsung. Saya bikin mungkin 40 surat undangan. Kalau menurut ini kita pakai Cambria. Nah, ini saya kecilin jadi 24, saya rasa cukup 24. Kemudian kita akan membuat kepala surat untuk siapa penerima surat tersebut atau tujuan surat ini kepada siapa. Ya, dengan di sini saya buat kepada yang terhormat. Kemudian di sini jika kita membuat melihat daripada surat ini, maka di sini tidak terlihat sebenarnya apa field daripada tujuan surat. Nah, selanjutnya kita akan membuat field terhadap penerima surat itu. Caranya adalah kepada yang terhormat kita buat pilih mailings, kemudian select recipient, kemudian kita anggap membuat penerima baru, daftar penerima baru, type a new list. Nah, di sini kita harus membuat daftar penerima baru ya. Nah, di sini kita edit dulu ya bagian atau kolom mana yang kita pakai dengan cara customize kolom. Ini title, first name, last name, company name. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita ubah saja. Contohnya tadi misalnya di sini yang kita butuhkan itu adalah jabatan ya. Title, first name, last name, company name. Kita tambahkan add sini jabatan. Klik OK. Kemudian saya klik OK saja dulu, nanti kita periksa ya apa saja yang kurang ya. Di sini title-nya itu adalah BPK atau Bapak ya. Kemudian first name. Kalau sudah semuanya klik OK. Sudah, kita simpan. Penyimpanan sebut buat nama ya, nama database-nya karena ini dalam bentuk database. Namanya adalah daftar HRD eksekutif, save untuk menyimpan, save. Nah, setelah itu kita akan menambahkan field untuk memanggil data-data itu dengan cara insert field, merge field di sini. Nah, di sini kita pilih yang pertama adalah kepada misalnya HR manager misalnya gitu ya. Jadi jabatan, kita pilih jabatan. Kemudian nama perusahaannya HR Manager PT ABC misalnya. Bahkan company name sudah. Kemudian nama yang bersangkutan atau orangnya ya. Kita sebut di sini title, spasi, ditambahkan first name, sebut first name-nya. Yang kedua adalah last name, ini last name. Kemudian kita enter untuk menambahkan alamat ya. Kita letakkan saja di sini di tempat misalnya, kemudian kita tambahkan di bawahnya lokasinya. Nah, di sini kita bisa tambahkan address line tadi, kemudian city state-nya, tapi ada cara mudahnya yaitu dengan menambahkan address box ini. Nah, ini kan. Kemudian di sini bisa kita pilih saja yang akan ditampilkan. Misalnya di sini insert recipient name in this format ya. Nah, karena saya sudah tambahkan tadi, ini saya hapus saja. Ini company name-nya juga sudah saya tambahkan, jadi saya hapus saja. Jadi saya di sini hanya menambahkan address-nya saja. Nah, apa yang ditambahkan?
Nah, di sini insert postal address. Jadinya seperti ini teman-teman. Yang ini. Jadi ini saya tambahkan saja, klik OK. Address block. Kemudian kita akan melihat sementara bagaimana hasilnya. Kita klik review results di sini. Nah, ternyata sudah seperti ini ya. Sudah bagus. Nah, kita lanjutkan, kita lihat seperti apa contohnya ya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian yang ini dengan format bla 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 bla. Nah, kita tuliskan saja ya, dengan hormat kami dari pihak ini, saya copy saja sebagai contoh biar cepat, copy. Dengan hormat kami dari pihak teman tenaga kerja kota ingin mengundang saudara-saudari mewakili. Nah, ini saya kan mau panggil nama perusahaan. Jadi kita tambahkan saja nama perusahaan mewakili, tambahkan nama perusahaan company name. Kemudian kita lihat lagi contohnya. Next lagi ya, mewakili perusahaan. Nah, surat undangan ini saya copy saja. Ini saya copy perusahaan. Nah, saya tambahkan di sini. Nah, perusahaan surat undangan ini secara resmi menjadi pemberitahuan terhadap seluruh pemegang saham dan pihak pemegang perusahaan. Nah, kita sebut lagi nama perusahaannya ya. Perusahaannya lagi, insert company name lagi. Nah, sudah. Lagi, di mana Bapak Ibu? Nah, di mana Bapak Ibu? Nah, di mana Bapak Ibu merupakan, merupakan. Nah, kita buat posisi ya. Posisi atau jabatan, nah, merupakan yang kami ketahui ini saya copy saja sebagai ini, copy, ini saya tambahkan sedikit ya, yang diketahui merupakan pimpinan perusahaan atau institusi daftar di Departemen Tenaga Kerja. Kemudian ini sudah masuk ke bagian yang tidak ada ya, ini saya copy saja sebagai berikut, ininya saya copy dan saya tambahkan di sini. Nah, sudah selesai. Ini sudah selesai undangannya teman-teman, jadi kita lihat seperti apa hasilnya ya. Di fieldnya tadi sudah saya tambahkan di beberapa titik dan kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini hasil yang pertama. Pada yang terhormat, ini sesuai dengan penerimanya tadi. Ini kita next. Kemudian ada yang salah. Nah, jadi itu adalah yang surat yang sudah berhasil kita buat. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan daftar penerima, benar ya. Nah, caranya adalah dengan mengklik ya, edit recipient list, klik di sini, menambahkan. Kemudian Anda klik, ini pilih, kemudian yang akan ditambahkan ya, ini kemudian edit, klik edit. Di sini kita tambahkan. Nah, teman di sini kemudian ditambahkan ya, misalnya Bapak. Nah, jika teman-teman mau menambahkan dengan mengikuti yang sudah ada, itu mungkin tidak ada masalah. Tapi jika kita mau misalnya mengganti kolom, nama kolom atau menambahkan kolom bisa juga. Misalnya kita klik customize kolom untuk menambahkan kolom, customize kolom. Dan di sini kita harus simpan dulu yang sebelumnya sebelum ditambahkan yang baru ya. Kita klik yes. Kemudian saya tambahkan add di sini ya, add. Saya tambahkan di sini misalnya adalah status ya, status misalnya. Oke, ini status. Kemudian ini saya pindahkan ke paling belakang ya, paling belakang. Move down, saya pindahkan. Nah, saya klik OK. Nah, ini bisa kita lihat di sini teman-teman ya, status yang ini. Saya tambahkan statusnya adalah misalnya if, ini aktif, saya copy saja. Copy, saya paste aja semua, aktif saya buat aktif, yang ini saya buat pasif ya, atau on, saya pasif saja dah, pasif artinya tidak dalam beroperasi, tidak dalam beroperasi. Klik OK, klik OK, dan update recipient list, yes, kita update saja teman-teman. Boleh saya klik OK. Nah, jika kita lihat apakah yang nomor 5 tadi sudah masuk, kita lihat, nah ini sudah masuk Hari Wijaya, begitu teman-teman. Jadi begitu cara menambahkannya. Misalnya kalau kita mau melihat apa saja yang field yang ada di dalam surat kita. Nah, kita klik saja yang ini teman-teman, highlight merge field, maka dia akan menampilkan ini seluruh field atau seluruh bagian yang sebenarnya diambil dari daftar penerima data kita tadi. Klik saja highlight merge field nih. Ini dia akan menampilkan yang bagian mana saja yang merupakan data dari recipient list. Jika sudah, kita klik finish merge. Nah, sebelum kita klik finish dan merge, kita klik for errors dulu teman-teman, mana tahu ada yang kesalahan. For errors, di sini ada pilihan
klik saja, kita pilih yang pertama, simulate merge, dan report errornya ditaruh di dokumen yang baru, jangan sampai di sini ya. Jangan karena kita mau, jika ada salah kita mau perbaiki dulu. Simulate saja ya, simulate merge, klik OK. Nah, ternyata tidak ada kesalahan, OK sudah. Dan di sini kita selesaikan, kita akan print sini, print documents, kemudian nah all, kita pilih all sekarang semua, klik OK. Nah, di sini kita pilih printernya, karena kita pilih PDF saja untuk sementara. Kemudian kita pilih salah satu ininya, saya pilih PDF, kemudian klik all saja. Kalau teman-teman pages-nya, hafal pages-nya yaitu 1 sampai berapa gitu ya. Ini saya resikonya tadi ada 5, saya pilih 1 sampai 5 jika mau sampai 5 saja ya. Saya klik OK. Kemudian kita buat nama dokumennya contoh undangan begitu ya contohnya ya. Saya klik save. Tunggu, kita akan selesai untuknya dan kita buka dokumennya ya. Kita buka dokumennya, saya pergi ke foldernya, saya lihat, kemudian di sini sudah ada contoh undangan. Saya klik ini. Kemudian nah di sini sudah ada ya hasilnya. Kita perhatikan direktur, kita bilang nih direktur, HR manager, sini HR eksekutif, kemudian direktur eksekutif sampai yang terakhir tidak ada ini ya. Jadi tadi saya hitungnya 1 sampai 5, ternyata ini 1 sampai 4 saja karena hitungnya dari 0 ya. Oke, kita lihat teman. Nah, di sini ada yang highlight ya ini ya. Nah, jika teman-teman tadi masih mengaktifkan highlightnya di sini, maka ketika di print juga akan di highlight. Nah, jadi ini kita hilangkan saja teman-teman yang ini ya. Hilangkan saja dan kita sedikit ratakan. Nah, ini saya ratakan sedikit. Nah, ini saya ratakan ya. Nah, untuk merapikan ya. Gitu. Itu saja teman-teman untuk membuat atau menggunakan mail merge dasar ya. Nah, untuk lanjutannya sebenarnya yang level lebih tinggi, kita bisa menggunakan rules di sini, kemudian menggunakan match field yang ini. Tapi ini adalah levelnya agak sedikit lebih tinggi daripada dasar. Jadi ini hanya dasar saja dan cukup untuk teman-teman pelajarin. Oke, itu saja teman-teman untuk yang mail merge. Kita lanjut untuk materi selanjutnya yaitu references. Oke, teman-teman, see you di next video.